hilang lagi teman-teman. Oke, mohon maaf ini hilang lagi. Jadi ini kita lanjutkan ya. Jadi kemudian tadi itu di total gitu ya. Jadi mulai dari X1 kok X1 tidak konsen nih. Jadi 1 ini dari R1 nya yang pertama P1 ya, P1 sampai P10 di total semua dihasilkan adalah ini ya. Kemudian dihitung dari kesemuanya ini, nanti dihitung lagi ini total di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Dimana metode Chromebase Alpha kita dengan cara yang sama, dengan data yang sama, menggunakan rumus yang berbeda. Rumus yang kita gunakan di sini adalah Chromebase Alpha-nya seperti ini. Ya, banyaknya butir pertanyaan, kemudian jumlah varian butirnya dikuadratkan, kemudian varian totalnya dikuadratkan. Dengan data yang sama gitu ya kita masukkan. Tetapi di sini perbedaannya gini teman-teman. Apabila dua metode sebelumnya menggunakan validitas, di mana validitasnya dengan metode yang berbeda gitu ya. Yang satunya pengukuran ulang, yang satunya menggunakan Sperman-Brown. Untuk yang Chromebase Alpha yang dua metode tadi itu kan menggunakan tabel gitu ya, dimana harus menggunakan ini, ada R tabel karena yang dihasilkan adalah R gitu ya, R hitung dan dibandingkan dengan R tabel. Nah, dua metode yang tadi itu ulang dan Sperman-Brown itu menggunakan validitas. Nah, kali ini tidak menggunakan tabel ya, tidak menggunakan tabel R tabel lagi gitu ya. Tetapi di sini menggunakan ketentuan, di mana ketentuan yang memang masuk dalam bagian dari Chromebase Alpha. Contohnya teman-teman, contohnya di sini saya menggunakan contoh ini. Apabila nanti kan kita hitung dulu R-nya ini, R reliable-nya. Apabila R-nya tadi itu masuk dalam rentang ini, nah ini kita bisa tentukan apakah itu reliable, apakah tidak reliable, apakah cukup reliable, sangat reliable. Nah ini ketentuan ini ada beberapa pemahaman. Ada beberapa pemahaman yang bisa kita gunakan. Cuman kali ini saya waktu untuk percobaan ini saya menggunakan ketentuan seperti ini ya. Saya contohkan. Contohnya saya menggunakan ini teman-teman ya. Contohnya saya menggunakan nilai yang seperti ini. Jadi nanti kalau nilai hasilnya dari R hitungnya ini nanti dalam masuk ranah wilayah yang mana. Nah, kalau masuk dalam wilayah yang ini berarti cukup reliable gitu ya. Ini reliable ya, bukan valid ya. Kemudian ini kalau masuk ini berarti reliable, sangat reliable gitu ya. Oke, kita langsung aja. Di sini saya punya contoh, di sini agak sedikit data yang berbeda tetapi mirip lah ya. Ada responden 1 2 3 4, kita total pertanyaannya dari 10, 5 responden kita total gitu ya. Ini kita cari data yang agak lebih sedikit. Kalau tadi 35, ini saya pakai 5 gitu ya. Intinya kita contohkan bagaimana itu reliable atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita kita jumlahkan, dari sini dijumlah, kemudian dikuadratkan 37 kali 37, 30 kali 30, 35 kali 35. Nah, ini totalnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah tabelnya. Kita masukkan di dalam rumus. Rumus apa? Rumus dari Chromebase Alpha sendiri. Nah, kita masukkan ya. Rumusnya ini ya. Rumusnya X. Nah, X kuadrat I. Masukkan 35. 11, 5, 11 pertanyaan gitu ya. Kemudian 5, ini N-nya jumlah respondennya. 35 itu untuk total X2-nya ya, bukan respondennya. Respondennya kita 5 bukan 35 ya. Jadi ini 35 ini adalah untuk X kuadratnya. Untuk pertanyaan ke-1 ya. Karena ini nanti kan kita hitung satu persatu kan ini kan. Nah, oke, kita masukkan di sini X1 telah ditemukan hasilnya adalah seperti ini.
Crombat aspalnya adalah 2,16 dan seterusnya berikutnya untuk sampai soal ke 10 ya. Jadi ini dihitung berkali-kali. Ini untuk yang ke-1 ya. Untuk yang X1. Kok X1? P1 ya. Sorry. Ini untuk yang P1. P1 dihasilkan adalah ini 2,16. Nah, kita cek 216. Nah, ini kita hitung semua. Jadi di total semua nanti dihitung R1, 2, 3, 4 sampai 10 di total semua. Jadi dihitung satu persatu kan ini kan. Ini R1. Kemudian lagi nanti R2 berapa? 3 berapa sampai 10. Lah ini di total semua. Setelah di total semua ini ketemu jadi XB-nya 2-nya berapa? 19. Nah, 19 ini 11,9 gitu ya. 11,9 ini yang kita pakai acuan gitu ya. Nah, kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan ke rumusnya semua dari kesemuanya. Karena ini sudah semua masuk semua, kita masukkan. Nah, 164 ya. Dari total X 5488 dari kesemuanya ya, dari kesemua dari X kuadratnya. Kok X kuadrat ini jumlahnya total ini ya. Kemudian X kuadratnya ya. Kemudian waduh, hilang lagi teman-teman. Oke, mohon maaf ini hilang lagi. Jadi ini kita lanjutkan ya. Jadi kemudian tadi itu di total gitu ya. Jadi mulai dari X1 kok X1 tidak konsen nih. Jadi 1 ini dari R1 nya yang pertama P1 ya. P1 sampai P10 di total semua dihasilkan adalah ini ya. Kemudian dihitung dari kesemuanya ini nanti dihitung lagi ini totalnya. Nah, kita masukkan dalam rumus dan dihasilkan Crombat alfanya adalah seperti ini. R 0,15. Nah, di mana 0,15 ini kita bandingkan dengan yang tadi reliabelnya. 0,15 itu masuk ranah mana? Nah, 0,15 ternyata masuk yang ini 0,15 gitu ya. Berarti sangat tidak reliabel. Nah, kira-kira seperti itu perhitungannya. Jadi semua kita total dulu, baru kita masukkan nilainya ke rumus Crombat alfanya. Dan hasilnya nilai dari Crombat alfa ini gitu ya. Dari nilai Crombat alfa ini kita sesuaikan dengan ini nilai reliabilitas menurut para ahli ya. Di sini saya menggunakan yang ini ya. Nanti saya contohkan, saya kasih tahu nilai-nilai reliable yang memang dari beberapa ahli gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 0,15 tadi itu yang kita dapatkan tadi itu tidak reliable kan 0,15. Nah, ini masuk ranahnya tidak reliable. Maka kesimpulannya gitu kan ya, untuk kuesioner yang didapatkan R15 hal ini menunjukkan bahwa tingkat reliabelnya tidak ya sangat tidak reliable karena sesuai dengan ketentuan reliable yang menjadi dan saya gunakan sebagai acuan. Nah, apabila di dalam SPSS nanti kita bisa lihat di sini. Kalau di validitas kan kita lihat corrected item kan di sini lah. Kalau Crombat alpha atau mungkin reliable kita bisa lihat di sini. Nah, ini pertanyaannya. Ini saya sekali lagi bukan pakai data saya yang 5 tadi itu ya. Ini saya pakai data yang ada di Google. Saya ambil dari 10 pertanyaan. Di sini kita bisa lihat nilai Crombat alpha masing-masing item pertanyaan. Kemudian di sini kita bandingkan dengan nilai dari acuan Crombat alpha yang kita gunakan. Jadi teman-teman pakai acuan siapa nilai Crombat alfanya gitu ya. Kalau pakai menggunakan metode yang saya tadi itu yang menggunakan pembandingkan ini, nah berarti teman-teman harus konsisten pakai nilai ini. Nilai range-nya ini masuk yang mana gitu ya. Ini metode yang range gitu ya. Range-nya berapa gitu ya. Tapi ini sekali lagi menurut para ahli. Nanti saya contohkan. Gitu ya, saya contohkan. Menurut para ahli untuk nilai-nilai reliabelnya. Nah, di sini kita lihat. Oke.
Nah, ini beberapa nilai reliable menurut pendapat ahli dari bukunya Ghazali tahun 2016 itu 0,60. Apabila kita pakai metode yang ini, gitu ya, apabila data di sini kita cek, ini reliable ya, reliable. Lah ini tidak reliable, ya. Nah ini tidak reliable ini, kan tidak masuk ranah sini nih, oke. Tidak lebih besar ya. Kalau ini yang lainnya lebih besar semua nih. Nah ini tidak lebih besar, ini tidak lebih besar. Yang P7 ini sama juga P10 tidak reliable ini, gitu ya. Oke, kalau Sugiono juga sama 0,60. Sujarweni Wiratna di dalam bukunya ini juga menyatakan 0,60. Sofyan Siregar juga 60. Nugroho Sujianto ini 0,60. Tetapi kalau punyanya Nugroho Sujianto ini menggunakan range juga ya. Range yang digunakan seperti ini. Ada range-nya 0,00 sampai 20, 21, agak reliable, cukup reliable gitu ya. Nah, ini baru yang di atas 61, 80 ini reliable gitu ya, cukup reliable. Nah, kita mau menggunakan yang mana ya? Tentunya yang dua ini tidak bisa ya. Tapi kalau menggunakan ini cukup reliable mungkin bisa kalau kita menggunakan acuan dari para ahli yaitu Nugroho Sujianto ini ya. Kemudian ada dari luar dari Essingrich ini Rubera ini 0,7. Ada Jonathan Sarwono ini pakai 0,8 malah ya. Jadi ini ketentuan-ketentuan yang bisa kita gunakan untuk membandingkan antara R-hit dari hitungnya ini, reliable hitungnya ini kita bandingkan ini lebih besar dari ini atau tidak gitu ya. Nah, atau mungkin kita menggunakan yang range ini. Nah, apabila kita sudah tentukan, kita bisa lihat reliabilitasnya itu reliable atau tidak gitu ya. Data yang kalian miliki dari pengumpulan data yang dari instrumen tadi itu. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang cara menyusun skripsi dan hal-hal poin penting yang berhubungan dengan penelitian kalian yang khususnya berhubungan dengan skripsi atau penelitian umum bidang lainnya ya. Nah, oke. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami. Ada di Instagram, ada TikTok, ada Telegram, bisa langsung tanya jawab, bisa langsung diskusi gitu ya. Di Twitter juga ada. Nah, silakan cek di deskripsinya. Oke. Terus bagian video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar kami bisa terus membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan skripsi teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Semoga bermanfaat.